Oke, saya buka RPS-nya. Ya. Tadi 41 ya, berarti kurang satu orang ya Pak Tur. Nanti cari ya siapa yang ini. Oke, Oke, siap, Pak. ini ini UI UX. Itu di sini kalau nggak salah di kelas ini saya dengan Prof Henry ya. Sama siapa ya saya? Dengan Bu Diana, Pak. Oh, dengan Bu Diana. Oke, dengan Bu Diana. Saya belum tahu nih Bu Diananya apakah bakal masuk setelah UTS atau enggak, saya nggak tahu ya. Nanti tergantung dari beliaunya sih. Kalau yang ada, saya juga ada tandeman sama Prof Henry, itu Prof Henry nggak masuk. Soalnya saya sendiri yang masuk sampai akhir. Jadi di sini kalau di kelas saya ya, saya nggak tahu Bu Dena nanti ya. Kalau kelas saya itu saya bikinnya kelasnya informal, seperti kelas kita di DKV kemarin. Kan semester kemarin DKV mas saya kan. Jadi ya kan, betul? Betul, Pak. Ya. mm-mm. Jadi kita teorinya hanya sedikit, mungkin kita banyaknya di praktek. Soalnya ini juga salah satu mata kuliah yang mengharuskan praktek sebenarnya. Sama kayak DKV kemarin. Di kajian kita di perkuliahan ini ada 6 nih, ada 6 poin. Jadi ke 16 pertemuan tersebut diambil dari 6 poin ini. 16 kali pertemuan kita ya, diambil dari 6 poin ini. Ya, kayak misalkan intinya di kelas ini kita bagaimana mendesain sebuah user interface, tapi apa maksudnya? Kita akan menjurus ke interface bikin website dan bikin tampilan web yang kita akses di mobile. Itu beda ya, tidak sama yang di web dengan di mobile itu kita bikinnya beda. Kalau kita bikinnya sama, itu tampilannya akan tidak beraturan. Jadi kita harus membedakan mana yang untuk website, mana yang untuk M-nya, mobile-nya. Pernah lihat kan yang di awalan URL-nya ada M-nya, berarti itu untuk M. Kayak Facebook, misalkan M Facebook. Pernah ya? Kayak Instagram misalkan Instagram, tapi itu udah ada aplikasinya ya. Terus itu saya mencontohkan aja. Jadi kita akan membuat desain eh, antar muka tersebut sekaligus kita merancang user experience-nya sehingga nanti orang mengakses web atau program atau lain sebagainya yang kita desain itu dia akan cepat untuk mengertinya. Jadi kalau bahasanya itu yang ini ya, friendly use gitu. Gampang dimengerti di saat pemakaiannya. Yang susahnya kalau kayak di umur-umur kalian itu gampang ininya, gampang untuk beradaptasinya. Tapi untuk orang yang usianya udah lanjut, itu yang harus kita pikirkan. Ya, itulah yang utamanya. Karena mereka udah daya tangkapnya sudah lebih lambat daripada kita kan dalam hal digitalisasi ini gitu. Jadi kita akan menjurus ke sana nantinya. Oke, kegiatan pembelajarannya juga ada dua, yaitu yang pertama case-based learning. Di sini saya akan memberikan desain ataupun yang lain-lain sebagainya. Nanti mungkin kalian bisa menganalisa desain tersebut. Seperti yang kemarin ya, kayak ada tugas dari logo Pertamina. Atau yang lainnya ada juga tugasnya kan. Seperti yang lain. Jadi saya kasih ini, silakan kalian analisa apa kekuatannya, apa filosofinya, silakan. Seperti itu. Itu yang di case based learning. Selanjutnya di project based learning. Yang project based learning ini saya juga akan melakukannya seperti yang kita lakukan di semester kemarin. Saya akan menempatkan diri saya sebagai konsumen di sini sehingga saya nantinya meminta kalian untuk membuat sebuah project. Saya akan mendeskripsikannya seperti di mata kuliah DKV kemarin. Jadi kalian bikin seperti yang saya deskripsikan. Ya kurang lebih sama sistemnya karena ini sebenarnya bukan mata kuliah teori ya, mata kuliah praktek. Oke, yang sampai ke case sama project based learning ini ada yang bertanyakan? Kalau ada silahkan bertanya.
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Terkait di sini kan ada dua, ada UTS dan UAS. Kalau saya yang masuk full, misalkan nanti kata Bu Diana saya yang masuk full, itu nilai UTS dan UAS-nya itu tidak akan saya ujikan. Seperti perkuliahan kita di semester kemarin, itu hanya saya ambil dari nilai tugas kalian. Dari tugas nanti saya akan membagi yang mana tugas buat UTS atau mana tugas yang buat UAS. Kalau misalkan saya hanya masuk setengah semester ini sampai UTS saja, berarti tugas yang kalian lakukan tersebut hanya saya ambil nilainya untuk UTS saja. Jadi dari UTS sampai UASnya itu sesuai dengan bagaimana Bu Diana mengatur kelasnya nanti. Jadi nilai UAS itu bukan tanggung jawab saya jika Bu Diananya masuk nanti. Oke, itu yang nilai terkait dengan nilai TS dan UAS ya. Jadi kita juga tidak akan ada ujian seperti yang di DKV kemarin. Oke, selanjutnya ini materi di ke-16 kali pertemuan kita. Inilah pokok-pokoknya dibagi dari 6 tadi ya. Dari 6 poin tadi dibagi dari sana acuannya yaitu dari 6 poin tadi dibagi ke dalam 16 kali pertemuan. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan nanti saya akan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok untuk presentasi ya. Mungkin saya akan memberikan tugas dan kalian akan mempresentasikan nantinya. Tergantung ya, saya agak ragu juga gimana ininya sama Bu Diana-nya soalnya. Oke, selanjutnya tata tertibnya mungkin tertib di atas ya. Tata tertibnya mungkin soal absensi itu kan sebenarnya tiga kali boleh tidak menghadiri perkuliahan saya karena nilainya itu adalah lebih kurang 80% lah, 80%. Kalau melebihi dari 3 kali itu berarti kalian gagal dalam perkuliahan ini. Jadi sistemnya di saya itu mungkin saya tidak akan memanggil nama sensi kalian masing-masing ya. Seperti kemarin, saya tidak akan memanggil satu. Jadi saya akan mengambil absensinya dari tugas yang telah kalian kumpulkan. Misalkan kayak kemarin saya memberikan tugas satu tugas misalkan itu untuk 2 minggu, kumpulkannya 2 minggu depan. Jika kalian tidak mengumpulkan tugasnya, berarti kalian sudah alfa atau tidak masuk selama 2 kali pertemuan. Jadi gitu aja kalau dari saya. Oke, paham ya? Paham terkait dengan ini? Silakan untuk lebih jelasnya nanti silakan dibaca. Itu sudah saya share di uh, kolom chatnya. Silakan di download ya. Oke, mungkin terkait dengan RPS itu aja yang saya inikan. Mungkin kalau untuk tujuannya yaitu kalian bisa nantinya ya merancang di halaman website, bisa merancang halamannya, bagaimana cara penggunaannya nantinya sehingga eh, website kalian tersebut gampang untuk mengakses atau menggunakannya. Di sini karena di sini kita juga sebenarnya belajar tentang critical thinking ya. Jadi kita mencari apa permasalahan sehingga kita mendapatkan solusinya nantinya di sini. Contohnya ya, ada sebuah web itu yang hanya ada tombol forwardnya, tombol nextnya, sedangkan tombol forwardnya nggak ada. Itu kan nggak mungkin kan, misalkan kita udah next, 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 3 kali next, kita ingin kembali ke halaman sebelumnya, itu nggak mungkin kan kita dari halaman awal. Itulah nanti salah satunya yang akan kita eh, bahas di sini gitu. Itu salah satunya yang akan kita bikin. Bagaimana dari website ini atau tampilan atau desain ini bisa digunakan oleh orang dengan sangat nyaman sekali gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Saya mau nanya Pak, mohon maaf. Silakan, Pak. Jadi untuk tugasnya ini apakah konsepnya kayak di cafe tahun lalu Pak? Masa lalu maksudnya. Itu kan per minggunya ada tugasnya itu individu ya Pak. Nah untuk yang sekarang ini kira-kira Ya, bakal individu atau kelompok ya Pak? itu yang saya lagi mau diskusi sama Bu Dena nantinya. Kalau misalkan sama Ibu Denanya nggak masuk, saya mau bikin ada tugas per kelompoknya. Tapi kalau Ibu Denanya masuk,
rasanya waktunya nggak keburu untuk tugas kelompok. Jadi kita tugas individu saja. Jadi saya harus diskusi dulu sama Bu Diana gimana gitu. Berarti kalau kelompok itu konsepnya presentasi apa, bukan yang project desain Boleh. gitu. Gini, gini ya kan, misalkan saya kasih proyek kelompok, misalkan nanti kalian presentasikan aja. Itu presentasinya, misalkan gini, sebenarnya tujuan saya di saat kalian bekerja besok, kalian mungkin kan memungkinkan sekali untuk bekerja di bidang ini. Betul kan? Ada kemungkinan kalian bekerja di bidang ini. Sehingga kalian sudah biasa menghandle sebuah proyek, sudah biasa menghandle sebuah permintaan, dan permintaan tersebut sudah kalian create atau sudah kalian buat, itu kalian bisa mempresentasikannya. Kalian bisa nih, ini sudah sesuai dengan deskripsi Bapak gitu. Misalkan contohnya ya, ini sesuai dengan deskripsi Bapak, kami bikin seperti ini. Malahan kami tambahkan ini Pak untuk lebih majunya ini kan, misalkan kayak gitu. Jadi kalian bisa seperti itu tujuannya. Di saat bekerja nanti kalian udah siap. Ya salah satunya di saat magang lah gitu. Di saat magang nanti kalian sudah siap untuk terjun untuk bekerja di bidang ini. Baik, Paham terima ya kasih Pak. maksudnya? Nah, jadi saya harus diskusi dulu nih sama Bu Diana. Yang kelas tadi saya kayaknya ini kelas C ya. Ini Betul kelas Pak. apa nih? Ya, Pak Konsep. Saya Iya, Pak. ya, yang tadi saya sama kelas B kalau nggak salah. Sama kelas B itu saya sama Prof Henry tandemannya. Itu kalau sama Prof Henry, tahu Prof Henry? Nggak tahu ya, karena dia Prof Henry dosen di APD. Oh enggak, PAP. Prof Henry di PAP. Jadi kemungkinan besar itu saya dari awal sampai akhir saya yang masuk. Jadi saya gampang, spekulasinya saya gampang. Bagaimana saya menerapkan di kelasnya saya gampang. Karena itu tergantung saya sendiri kan. Kalau ini saya karena tandemannya saya Ibu Dena, jadi saya harus ini mengikuti alur beliau bagaimana gitu. Paham ya? Nanti saya diskusi dulu sama Bu Diana. Kalau misalkan saya sampai akhir nanti kita adakan tugas kelompok seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, paham ya Fatur dan yang lainnya? Paham ya? Ya, paham Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, cukup. Jadi intinya kelas kita tetap kelas yang bisa dibilang tidak kelas formal lah seperti itu. Ini kalian dapat kelas nggak? Dapat Pak di GRK. Dapat ya. Oke. Yang tadi yang kelas sebelumnya nggak dapat kelas ya soalnya. Kelasnya online dia. Yang kelas B ya, kelasnya online nggak dapat kelas. Harusnya kayak gini kan di labor. Tapi ini sih sebenarnya karena kita semua sudah punya laptop ya, jadi kita nggak perlu labor untuk ininya, untuk mengerjakannya. Oke, jelas sampai di sini. Jelas, Pak. Jadi absensinya kita sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tugas kalian nantinya seperti yang di DKV kemarin. Oke, mungkin untuk besok kita akan ini dulu apa namanya? Kita akan sedikit ceramah besok saya, mungkin juga sudah saya mulai dengan tugas-tugasnya di minggu depan. Jadi untuk hari ini saya hanya menjelaskan tentang kontrak atau bagaimana cara main kelas saya ya. Aturan main kelas saya bagaimana. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akhiri sampai di sini. Sudah cukup jelas semua? Jelas Jelas, Pak. Pak. Mas Pak. Kalau sudah jelas, cukup sampai di sini untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sini deh. Oke, sama-sama. Oke, saya izin ya keluar.